Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Babu fadli zuhdi fid dunya. Bab keutamaan zuhud di dalam dunia. Az-zuhud fil lughah tarkul mail ila syai'. Zuhud secara bahasa adalah meninggalkan kecondongan kepada sesuatu. Meninggalkan kecondongan kepada sesuatu maka dikatakan az-zuhud. Adapun secara istilah adalah bughdud dunya wal i'radu anha. Definisi daripada az-zuhud adalah benci dengan dunia dan berpaling dari dunia. Definisi itu bisa menjadi barometer talak ukur untuk kita. Apakah dalam diri kita ini masih ada kecintaan kepada dunia atau melirik kepada dunia ataukah tidak? Kalau masih ada berarti belum katakan zuhud meskipun kita berpikiran zuhud. Ya, ada orang zuhud tapi tidak sesuai dengan apa definisi ini, yaitu membenci dan juga berpaling daripada dunia, maka belum dikatakan zuhud. Ya, jadi barometernya adalah benci dan juga berpaling dari dunia. Bukan berarti dia miskin. Bukan berarti orang fakir mereka adalah orang yang zuhud, enggak juga. Bukan berarti pula orang yang kaya raya mereka adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia, tidak juga. Mahallu al-qasd, tujuannya itu adalah al-qalb, hati. Masih ada cinta ataukah tidak? Kalau masih ada cinta, ya meskipun dia fakir, dia miskin, nggak punya apa-apa, tetap dikatakan orang yang cinta kepada dunia. Ya, memang dia ditakdirkan untuk fakir, untuk miskin, tapi ada kecintaan dunia lebih daripada orang kaya. Ada orang seperti itu. Ada orang ditakdirkan kaya raya, tapi tidak sedikit pun mencintai dunia, sehingga ya fakka kaffahu, wakaful basti, bastul kafi, selalu menggelarkan daripada tangannya, selalu memberi, begitu. Wakilah huwa tarku rahati dunya talab malirahatil akhirah. Ada yang mengatakan zuhud itu adalah meninggalkan kenikmatan dunia untuk mencari kenikmatan akhirat. Itu namanya zuhud. Wakilahu an yakhluwa qalbuka mimma khalat minhu yaduka, yaitu mengosongkan hati dari sesuatu yang kosong dari tangan kita. Kita nggak punya apa-apa, hati juga tidak ada kecondongan kepada apa yang tidak ada di sini. Itu. Tidak. Kalau seandainya tangan nggak punya apa-apa, tapi hati mencintai, itu lebih parah daripada ya orang yang hartanya banyak, cinta dunia. Mendingan dia. Hartanya banyak, cinta dunia. Mendingan daripada orang miskin, melarat, kere, cinta dunia. Oh, dia nggak dapat apa-apa, tapi mendapatkan hubbud dunia di dalam hatinya. Begitu, paham? Ya. Begitu. Jadi, tolak ukur di dalam zuhud itu bukan karena miskin atau kaya. Tapi bagaimana pandangan hati kepada orang tersebut dan kecondongannya. Apakah ada cinta ataukah tidak. Kalau masih ada cinta ya berarti masih ada hubbud dunia. Kalau memang tidak ada sama sekali meskipun itu kaya raya, maka tidak menjadi masalah. Ya. Sering Anda ceritakan bahwasanya ada seorang murid belajar kepada seorang syekh. Syekh ini terlihat di mata muridnya orang yang sangat zuhud.
Bagaimana tidak? Ya, beliau itu setiap hari hanya mancing saja, nggak punya apa-apa, hanya mancing. Setelah mancing dapat ikan, dimasak, dimakan. Begitu pekerjaan setiap harinya. Sehingga muridnya ini terkagum dengan kezuhudan syekh tersebut. Sehingga suatu hari syekh ini bilang kepada muridnya, wahai muridku, coba engkau pergi ke desa fulan, di situ ada guru saya. Ada guru saya. Kalau ketemu dengan beliau, kirim salam dari saya dan mintakan doa untuk saya. Siap, wahai guru. Jalan dia menempuh perjalanan. Kemudian di alamat yang ditentukan, dia nggak percaya. Ya. Tanya sama orang, betulkah ini Syekh Fulan? Betul, ini rumah Syekh Fulan. Kenapa? Rumahnya seperti istana. Rumahnya seperti istana. Sedangkan guru Syekh tadi yang dianggap orang yang paling zuhud, rumahnya gubuk, melarat, kere, fagir, ya, merasa zuhud. Benar-benar seperti orang zuhud beneran, ya, seperti orang zuhud beneran. Sehingga dia tanya, betulkah ini Syekh Fulan? Betul ini Syekh Fulan. Diperlihatkan diri, ketuk pintu, assalamualaikum, kemudian dia masuk. Betulkah ini Syekh Fulan? Betul. Ini adalah nama saya Syekh Fulan dan sebagainya. Dengan kekayaannya, ya, itu kalau berjalan jubahnya itu, ya, kan panjang banget kan, ya, sampai dipegangin sama pembantu-pembantunya. Wah, ini kagum lagi. Ini apa ini? Ya, orang katanya gurunya guru saya ini. Kamu kaya begini. Begitu. Kemudian melapor dan berbicara, berkata kepada syekh tersebut tujuan ke situ. Pertama, saya silaturahim. Kedua, mengirimkan salam dari guru saya, Syekh Fulan. Dan juga beliau mengatakan meminta doa kepadamu. Oke, didoain sama syekh tersebut. Apa guru tersebut mengatakan? Allahumma zahidhu fid dunya. Ya Allah, zuhudkan murid saya yang tadi itu, yang terlihat zuhud itu di dunia. Kagum dia. Begitu. Kemudian setelah itu dia pulang. Setelah pulang ketemu syekh tadi. Udah ketemu dengan guru saya, sudah wahai syekh. Ya. Apa pesan dan doa untuk saya? Kata beliau, Allahumma zahidhu fid dunya. Kemudian dia menangis. Ya, shadaqa syekhi. Betul guru saya. Ya. Dan diaminkan doa tersebut. Wahai guru, bukankah engkau lebih zuhud daripada gurumu? Ya, gurumu sangat kaya banget. Cinta dunia. Ya. Maka guru ini mengatakan bahwasanya sebenarnya bukan dia yang cinta dunia. Saya yang cinta dunia. Kok bisa? Iya. Meskipun saya hanya makan dari hasil mancing saya, namun ketika saya memancing, ya, setiap kali memancing saya berkeinginan berharap lebih besar dapatnya daripada yang nyata dapat tersebut. Jadi kalau seandainya dapat yang kecil, lah, dapat yang kecil. Kenapa nggak dapat yang gede? Nah, masih ada keinginan itu aja, keinginan pengen lebih. Sedangkan guru saya meskipun kaya raya seperti raja, namun tidak sedikit pun harta tersebut ada di dalam hatinya. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu semuanya hilang, ya, kata Syekh Husain kan bilang begitu. Kalau seandainya hilang semua hartanya, hancur semua harta, ya, maka tidak mata harakat minni sya'rah. Tidak tergerak sedikit pun dari saya walaupun satu rambut. Seakan-akan nggak ada apa-apa. Harta hancur. Ya. Semuanya keluarga mati semuanya. Seakan-akan nggak ada semuanya. Rumah, istana yang mewah hancur dalam seketika. Biasa. Nggak sedikit pun ada rasa kekecewaan, ya, berubah. Ya, kok begini, kok begitu, tidak ada sama sekali. Ini yang termasuk orang yang zuhud yang sesungguhnya. Begitu. Paham ya? Nah, kita dianjurkan untuk zuhud dan juga dianjurkan untuk menyedikitkan. Ya, tabalagh bil qalili minal galili. Wa haizad li safarit tawili. Ya,
Itu. Tabalag bil qalil minal qalil. Ya, ambil bekal yang sedikit dari yang sedikit, itu dunia, al-qalil dunia. Wa izzat di safari tawili, dan siapkan bekal untuk perjalanan yang jauh. Perjalanan kita lebih jauh. Ya. Begitu. Kemudian juga keutamaan faqr. Qala Allah Ta'ala innama mathalu hayatid dunya. Allah memisalkan kepada kita kehidupan dunia. Ya, Allah memisalkan kehidupan dunia seperti apa sih? Banyak di dalam Al-Quran, nanti akan kita bahas bahwasanya Allah memisalkan kehidupan dunia itu seperti tanah yang tersiram air hujan. Tanah yang tersiram air hujan akan tumbuh pepohonan, rumputan yang indah, ya, yang berbunga, ya. Kemudian tidak lama kemudian mengering, habis, hilang. Itu kehidupan dunia. Kelihatan indah sementara, setelah itu hilang. Banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan kehidupan dunia seperti itu. Contoh dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama mathalu hayatid dunya kama'in. Sesungguhnya kehidupan dunia di dalam sifatnya yang menakjubkan, ya, di dalam cepatnya untuk hancur dan hilangnya kenikmatan daripada kehidupan dunia, dan banyaknya manusia tertipu daripada kehidupan dunia tersebut, seperti air. Anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi. Seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bercampur dengan tanah. Ketika air tersebut mengenai tanah, maka tanah tersebut fakhtalata bihi nabatul ardi mimma yaqulun nasu wal an'amu, ya, menumbuhkan pepohonan, menumbuhkan rerumputan, menumbuhkan tanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh manusia atau binatang, atau bisa dilihat kenikmatan dan keindahannya. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha, ketika tanah tersebut sudah mengeluarkan keindahannya daripada pepohonan, sudah berbuah, ya, tanaman berbunga atau dipetik bisa dimakan buahnya, wazayyanat, ya, berhias dengan bunga-bunga yang begitu indah, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan pemiliknya menyangka bahwasanya mereka mampu untuk memanen, mampu untuk menikmati daripada tanaman dan buah-buahan tersebut. Ataha amruna lailan aw nahara, datang keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di malam hari atau di siang hari, faj'alnaha hasidan, maka kami jadikan itu tanaman-tanaman tersebut hasidan, ya, seperti al-mahsud bil manajil, ya, yang memang sudah diratakan, ya, diratakan dengan apa namanya, klaktor lah atau apalah begitu. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan nggak ada sama sekali kemarin. Mana kemarin dibangga-banggakan, mana buahnya, mana, ya, kemudian tanaman yang indah mana, yang bisa dimakan mana, ya, dengan apa namanya, bulldozer hilang semuanya, rata dengan tanah. Kadzalika nufassilu ayati liqaumin yatafakkarun, beginilah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin yatafakkarun, kepada kaum yang mau berpikir, yang menggunakan akalnya. Di sini ada permisalahan, ada persamaan. Di manakah persamaan Allah menceritakan kepada kita ayat ini dengan kehidupan dunia? Bukan air hujannya, bukan. Kan kamain anzalnahu minas sama'i, kehidupan dunia seperti air hujan, bukan. Tapi alhasil di sini adalah zawalu khadratin nabat fujiatan, ketika pepohonan tersebut tumbuh, berbuah, atau tanaman itu mengeluarkan bunga yang begitu indah, ya, tak lama kemudian hancur seketika. Itu yang dimaksud dengan permisalan kehidupan dunia, ya, yang dimisalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ente nanam,
pepohonan, ada hujan, nggak usah ente nanam. Karena pepohonan tanaman itu kadang nggak lu tanam juga tumbuh sendiri. Karena ada hujan, air hujan, kemudian menumbuhkan tanaman pepohonan. Ya. Dilihat indah, ya. Nah, begini berarti secara tidak langsung, ya, manusia itu memang nggak punya apa-apa. Ya, Allah menurunkan air. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keindahan dunia Allah menciptakannya. Sehingga tidak ada andil sedikit pun manusia di dalam membuat keindahan dunia. Enggak ada. Ya, adanya adalah merusak. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Wa qala ta'ala wadrib lahum mathalan hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan, ya, menyamakan kehidupan dunia, memberikan analogi kepada kita. Tahu analogi? Gambaran kepada kita kehidupan dunia itu seperti apa? Digambarkan Allah Subhanahu wa taala, mathalul hayatid dunya wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fasbaha hashiman tadruhu riyah. Seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bercampur dengan tanah sehingga menumbuhkan pepohonan tanaman yang begitu indah. Nah, kemudian fasbaha hashiman. Kemudian terjadilah suatu kejadian yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala sehingga pepohonan tanaman tersebut hashiman ay maksuran, hancur, patah, kena angin angin puting beliung, semuanya itu hilang semuanya. Tadruhu riyah, ya, yang dihancurkan, yang dibawa oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal, al-mal, harta. Wal banun, anak yang banyak. Banun, kalau ibnun satu, kalau banun anak yang banyak. Adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kehidupan, perhiasan kehidupan dunia. Ya. Orang nggak punya harta, ya, nggak berwarna kehidupannya. Kenapa? Makanya nasi doang, nggak berwarna. Sambal aja nggak punya apa-apa. Ya, paham nggak? Nggak berwarna kehidupannya. Paham nggak? Orang nggak punya anak, nggak berwarna kehidupannya. Gitu-gitu aja. Coba kalau ada orang menikah lama banget nggak punya anak, ya, nggak berubah statusnya. Ya, setiap malam malam pertama terus pengantin baru. Ya, pengantin baru, nggak berubah statusnya. Ya, ketika ada anak baru berubah statusnya. Jadi bapak, jadi ibu. Kalau belum punya anak nggak berubah statusnya. Suami istri terus. Tidak menjadi bapak, tidak menjadi ibu. Oleh karena itu, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Adalah perhiasan kehidupan dunia. Orang mengatakan bahwasanya dengan harta bisa menemukan segalanya. Kata dia, harta bukan segala-galanya. Tapi dengan harta kita bisa mendapatkan segala-galanya. Maka kita jawab, tidak. Nggak bisa. Harta tidak bisa membeli segala-galanya. Apa yang akan bisa dibeli dengan uang? Apa? Rumah, mobil, tanah, kemudian kemewahan dunia, bisa. Ada yang tidak bisa dibeli dengan harta, yaitu ketenangan jiwa. Nggak bisa dibeli dengan harta. Karena ketenangan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi uang bukan segala-galanya, harta bukan segala-galanya. Ya, begitu, bukan segala. Dan juga tidak bisa mendapatkan segala-galanya. Ya, tidak bisa mendapatkan segala-galanya.
ada yang paling berharga yang tidak bisa didapatkan oleh atau tidak bisa dibeli oleh harta adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Bisa dibeli dengan harta? Nggak bisa. Kalau seandainya ketenangan jiwa itu bisa dibeli, maka tidak ada orang yang bunuh diri. Nggak ada orang depresi. Nggak ada orang gila. Nggak ada orang minum-minuman keras. Banyak minuman-minuman keras karena menghilangkan permasalahannya. Dia menganggap akan mendapatkan ketenangan. La. Ya. Tapi kesusahan di atas kesusahan. Kesulitan di atas kesulitan. Kesembuhan di atas kesembuhan. Kegalauan di atas kegalauan. Karena apa? Hatinya kosong. Yang bisa menenangkan jiwa adalah ketika dipenuhi hati tersebut dengan sebutan Allah. Allah. Allah di dalam hatinya. Atau salawat kepada Rasulullah. Allah dan Muhammad. Yang bisa menenangkan jiwa seseorang. Selain daripada itu, nggak bisa. Ya. Ente bisa membeli segala-galanya. Pergi kemana aja. Ente bisa mendapatkan ketenangan. Kesenangan. Tapi bukan ketenangan. Beda. Kesenangan dengan ketenangan. Ente bisa bersenang-senang. Ya, ke pantai, ke laut, kemana? Puncak. Ya. Ke semua tempat ente bisa mendapatkan kesenangan. Dengan semua benda, pekerjaan, apapun bisa mendapatkan kesenangan. Tapi apakah itu semua bisa mendapatkan ketenangan? Tidak. Senang dengan tenang beda. Ketenangan itminanul qulub. Ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang memiliki hanya orang-orang beriman. Ente tanya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya kosong. Mereka tidak memiliki ketenangan. Mungkin kesenangan mereka dapatkan, tapi ketenangan jiwa tidak bisa. Enggak ada. Enggak ada. Kosong, gersang. Makanya orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kal mayyit, seperti orang yang mati. Gersang. Kehidupan hati bizikrillah. Hidupnya hati dengan zikir, ketenangan hati dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah baru menghidupkan hatinya. Ketenangan jiwa. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun bukan itu tujuan kehidupan dunia. Bukan hartanya, bukan anaknya, namun yang diperhitungkan adalah al-wal bagiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-bagiyatus salihat yang dimaksud oleh para ulama adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir kepada Allah itu adalah khairun inda rabbika thawaban, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya, dan juga wa khairun amala, dan sebaik-baik suatu yang dicita-citakan dan diinginkan. Adalah subhanallah, alhamdulillah, walillahu akbar. Itu makna daripada al-baqiyatus shalihat. Ada makna lain? Ada makna lain daripada al-baqiyatus shalihat. Bukan hartanya, bukan anaknya, ya, yang diperlukan dalam kehidupan dunia, namun nantinya membuat kegalauan di kehidupan akhirat. Lah, makanya al-baqiyatus shalihat. Apa itu maksudnya? Harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta bukan hanya sekedar memiliki harta, tapi disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diwakafkan, diinfakkan, dimewakafkan, ya, sehingga menjadi al-baqiyat, barang-barang tinggalan. Barang-barang tinggalan. Amalan-amalan yang ketika dia meninggal dunia masih ada amalan tersebut, pahalanya selalu mengalir. Al-baqiyatus shalihat. Yang dimaksud di situ ada 3. Ya, shadaqatin jariyatin, au ilmin yantafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu. Makanya al-malu wal banuna, inti daripada al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Namun al-baqiyatus shalihat. Yang bagaimana itu yang al-baqiyatus shalihat? Khairun darabbika thawaban wa khairun amala, adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah. Harta yang dibeli, yang digunakan untuk mewakafkan, beli tanah mewakafkan untuk masjidkah, musallakah, pondok pesantrenkah, dibantu itu semuanya ada mewakafkan. Bagiatu shalihat maluka maqaddamta.
Hartamu adalah yang kau infakkan di jalan Allah. Adapun yang kau timbun, kau simpan, itu bukan hartamu. Harta anak waris. Harta warisan. Ya, begitu. Yang kedua, al-banun. Ya. Al-banun adalah anak awaladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang bisa mendoakan kepada orang tuanya. Jadi al-baqiyatus shalihat bukan anaknya, bukan anaknya sekedar yang dipikirkan hanya banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, bukan. Tapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak anak yang soleh. Karena ketika dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir kepadanya berkat kebaikan-kebaikan anak tersebut. Ya. Hasanatul abna, hasanatul aba. Kebaikan-kebaikan anak adalah kebaikan-kebaikan orang tua. Karena anak tidak akan bisa ada di dunia kalau tidak ada orang tua. Ada ente. Ente terlahir dari batu apa dari orang tua? Dari orang tua. Kalau orang tua ente nggak ada, ente nggak ada. Gara-gara ada orang tua ente ada. Sehingga kebaikan anak-anak tersebut kembali kepada orang tuanya. Makanya wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu yang baik untuk dicita-citakan. Bukan banyak-banyakan harta, bukan banyak-banyakan anak, tapi bagaimana anak tersebut yang disebut oleh Rasulullah, takatsaru tanakahu taktsuru fa inni ubahi bikumul umama yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, menikahlah kalian, perbanyak anak. Ya, perbanyak anak karena saya akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Ini yang dimaksud wal baqiyatus shalihat, yang bisa dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Wih, paham. Wa qala ta'ala i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia adalah la'ib. Nanti akan dijelaskan apa itu la'ib. Fi'lun yad'u ilaihil jahl. Yaruku awaluhu wa la thabata lahu. Itu namanya la'ib. Permainan. Suatu pekerjaan yang mengajak seseorang kepada kebodohan. Yang awalnya mengkilau. Mengkilap. Berkilau. Ternyata tidak tahan lama. Seakan-akan menjanjikan. Tapi selesai hilang. Hadzal la'ib. Walahun sarful ham 'anil nafsi bi fi'li ma la yajuz. Lahun itu memikirkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Anda mau begini, Anda mau begitu. Ya, kayak siapa? Kayak Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah, begitu. Tapi kalau ingin begini, ingin begitunya, malah ya juz, yang tidak diperbolehkan. Ada namanya lahun. Wazinatun, hiasan. Wazinatun dan perhiasan. Apa itu maksudnya perhiasan di sini? Seperti ya al-malabisil hasanah. Ya, pakaian yang indah. Ya, kendaraan yang mewah, rumah yang megah, beda kan? Baju yang indah, pakai kendaraan yang mewah, rumah yang megah. Waduh, begitu. Aduh, paham nggak? Ini yang dimaksud dengan zinatun, hiasan. Wa tafakhurun bainakum, saling membanggakan di antara kalian. Kehidupan dunia ini seperti itu. Permainan, ya, kemudian berhias, kemudian membanggakan satu sama lain, bangga dengan nasab, bangga dengan keturunan, bangga dengan banyak-banyakan nih. Ya. Anak lu berapa? 5. Wah, dikit banget 5. Anak gue 40. Gitu. 4. Gitu. Syekh Abdul Qadir Jilani
Syekh Abdul Qadir Jailani itu beliau menunda menikah sampai umur 40 tahun. 40 tahun baru menikah. Bisa begitu. Ya. Kenapa Syekh Abdul Qadir seperti itu? Karena di masa mudanya sangat sibuk dengan ibadah. Sehingga beliau takut kalau seandainya nanti menikah akan mempengaruhi kehidupan beliau dalam mencari rizki, nafkah dan sebagainya, sehingga tidak sempat lagi berzikir, beribadah dan sebagainya. Dia munajat kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ya 4 istri. Ya, semuanya kaya. Cantik, kaya dan membantu dakwah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani nggak memerlukan itu semuanya. Nggak perlu mikirin besok makan apa. Ya, semuanya nggak ada di situ deh. Ya, begitu. Begitu. Cantik, kaya, pandai. Begitu. Anaknya berapa? 40. Anaknya kurang lebih 41 atau 40 anak. Anaknya Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak. Ya. Itu banyak. Ini baru. Ya, wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini enggak, anaknya berapa? 2. 2 doang. Salat subuh. Salat subuh. Pernah suatu kemarin-kemarin ada ziarah silaturahim kepada seseorang. Silaturahim sama seseorang nih. Anda ditanya sama orang ini, dia tua banget dia. Ustadz umur berapa? Ustadz umur berapa? Terserah Pak Haji aja deh. Pak Haji nih, Pak Haji pasti apa begitu. Terserah, ya begitu masih muda kelihatannya. Iya, terserah pokoknya sesuai apa yang kau ucapkan itulah yang umur saya. Begitu. Kenapa Pak Haji katanya? Bukan, aneh nggak nanya. Kan maksud kenapa-napa katanya beliau. Tapi kalau mumpung katanya antum masih muda, banyakin anak. Banyakin anak. Kenapa Pak Haji katanya? Aneh udah tua kata beliau. Aneh udah tua. Aneh anak punya 1 anak. Aneh punya anak 1. Ya. Untungnya dia punya cucu 5. Ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau sudah dalam keadaan seperti ini, siapa yang membantu saya? Sakit-sakitan, nggak bisa kemana-mana. Ya, kadang perlu penanganan khusus. Kalau dia nggak punya anak, siapa yang akan bantu dia? Ya. Kalau seandainya anaknya 1 pergi, siapa yang akan membantu dia? Ya. Makanya perbanyak anak, jangan mau dibodohin. Ya, cukup 2 anak. Lu dibodohin sama orang, dibodohin. Rasulullah SAW menganjurkan tanakahu taksuru, menikahlah kalian dan perbanyak anak. Ya, banyakin anak. Perbanyak anak. Ini dibilang 2 cukup. Iya 2 cukup. Ini yang menikah, ini menikah. Selesai. Lu di rumah sama siapa? Nggak ada yang ngurusin. Coba kalau seandainya banyak anaknya, ya 1 nggak bisa ada kerjaan, bisa gantian, ya saling membantu. Perbanyak anak. Ya motonya kita banyakin anak. Itu motonya Rasulullah seperti itu. Perintah dari Rasulullah, karena kau taksuru, banyakin anak. Begitu, banyakin anak. Jangan takut melarat, jangan takut miskin. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyatal imlak. Jangan bunuh anak kalian. Maksudnya jangan bunuh anak kalian, ya. Tahu bunuh anak kalian maksudnya? Ya. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Kata-kata membunuh anak ini maksudnya bagaimana? Ya. Jangan melakukan sesuatu yang bisa membunuh sel-sel kehidupan dari mani tersebut. Imma KB, ya, wa imma dengan ya pokoknya yang main adalah
Ya. Begitu, dengan KB lah, dengan apa, mau KB alami, mau KB-KB-an, yang penting jangan cabai-cabian aja. Begitu. Jangan bunuh itu. Khasyatal imlak, karena takut miskin. Ya. Tapi kalau tujuannya karena pendidikan anak lah dan lain sebagainya, itu ya itu dimungkinkan, diperbolehkan ya, mungkin boleh, ada mengatakan boleh. Tapi kalau saat ini takut imlak, takut miskin, nggak bisa memberikan nafkah, berarti lo nggak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Asyaku fir rizki, syakun fir razzaq. Orang yang ragu dengan rizki, berarti ragu dengan pemilik rizki tersebut, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberi rizki yaitu Allah. Jangan ragu, jangan takut. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nggak ada binatang yang melata, melainkan semuanya kasih rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Anak yang terlahir udah pasti ada rezekinya. Ya. Dalam setiap masa pasti ada rezekinya. Ada semuanya. Ada semuanya, ada rezekinya masing-masing. Dari mana itu rezeki? Wallahu alam. Jalan tak terduga. Allah yang memberi. Lewat siapa? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kan jangan takut. Jangan takut punya anak banyak. Wow, bagus itu. Punya anak banyak, bagus. Acungin jempol 4. Begitu. Orang-orang dulu itu anaknya banyak-banyak. Ya, banyak anaknya. Ada yang 16, 20, 40. Ini orang hebat. Al-Imam Anas bin Malik, Sidina Anas bin Malik. Sidina Anas bin Malik, anak lakinya aja 125. Anas bin Malik, sahabat. Lakinya 120. Ya, kalau satu anak 100 kan, satu anak 10. Berapa itu cucunya? Udah, membuat satu kota. Begitu. Hadahu. Ini yang disebut oleh Rasulullah, taksuru fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Begitu. Sehingga tujuan menikah banyakin anak. Ntar kalau meninggal bagaimana? Bagus. Dapat celengan, tabungan. Ya, anak yang meninggal dunia. Gitu. Banyakin. Jangan takut miskin. Jangan takut untuk tidak bisa memberikan nafkah. Ya, nggak akan. Allah menyia-nyiakan hambanya. Ya. Semut aja nggak sholat dikasih makan. Ya, suruh ngopi, dapat gula. Ya kan ya? Begitu. Kucing nggak sholat dia dapat nasi goreng. Begitu. Yang bikin manusia. Ayam goreng siapa yang bikin? Buat siapa? Kucing. Apalagi manusia. Manusia yang tak punya dosa. Ya, anak kecil tuh. Yang dia sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nyanyain? Ya, begitu. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Begitu. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, saling membanggakan di harta dan anak-anaknya. Inilah kehidupan dunia. Kamathali ghaithin ajabal kufara nabatu thumma yajum fataruhu musfaran thumma yakun hutama. Seperti hujan ya, kemudian yang mengagumkan kepada orang-orang kafir sehingga menumbuhkan rumputan tanaman, kemudian menghijau rumputan tersebut, berbunga dan berbuah. Ya, kemudian apa yang terjadi? Tsumma yakunu hutama. Ya, menjadi kayu bakar. Ya. Mengering, habis, selesai. Itu kehidupan dunia. Begitu. Di sini disebutkan bahwasanya kehidupan dunia itu permulaannya pemuda, jadi tua, kemudian dari kakek-kakek. Gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala alladzi khalaqakum min dha'fin, Allah menciptakan kita itu dari masa lemah. Kemudian setelah lemah kuat. Setelah kuat lemah lagi. Itulah manusia. Ya, dari bayi ente bisa apa? Ya, nggak bisa apa-apa, semuanya dikerjakan oleh orang tua. Ya, kemudian ketika dewasa bisa melakukannya. Setelah menjadi tua nggak bisa apa-apa. Ya, sehingga meminta bantuan kepada orang lain. Itulah manusia.
Terus apa yang mau dibanggakan? Enggak ada. Wa fil akhirati 'adzabun syadid, maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah tipuan, pernak-pernik yang menipu. Pernak-pernik yang menipu. Pernak-pernik dunia, ketika engkau melihatnya, engkau akan terbius untuk memilikinya. Namun, setelah engkau merenungkannya, engkau akan mengetahui itu adalah tipuan. Tulis. Pernak-pernik dunia yang apabila engkau melihatnya, engkau akan menginginkannya. Engkau akan terbius untuk memilikinya. Pernak-pernik dunia. Ketika engkau melihatnya, engkau akan terbius untuk memilikinya. Namun, ketika engkau merenungkannya, engkau akan tahu dan sadar itu adalah tipuan. Namun engkau ketika merenungkannya, engkau akan tahu dan sadar bahwa itu adalah tipuan. Tipuan. Ya, tipuan belaka. Tipuan, atau tipuan nggak? Dikirain ada, ternyata nggak ada. Dikirain beneran, ternyata oplosan. Begitu. Hadza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa insyaallah dalam pertemuan yang akan datang masih membahas tentang masalah zuhud. Ini belum hadisnya belum. Belum hadis, ada 2 hadis. Ya, terakhir berarti kita pertemuan kapan? Hari Ahad yang akan datang. Begitu. Sama berarti anak hari begitu. Ya, akan kita bahas masalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah. Pernak-pernik perhiasan dunia yang menyita perhatian manusia sehingga ingin memilikinya. Apa itu? Temukan jawabannya dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.